Terima kasih Anda masih bersama Sergap pemirsa. Penganiayaan Kadispora Oku Selatan, Sumatera Selatan berlatar belakang hubungan cinta terlarang. Diduga korban berselingkuh dengan istri pelaku hingga terjadi perceraian. Pelaku dendam menganiaya korban di pesta pernikahan. Naja, pelaku penusukan pada Yani, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Oku Selatan, memilih menyerahkan diri setelah 3 hari buron polisi. Pria berusia 44 tahun ini mengakui telah menganiaya korban saat bertemu di pesta pernikahan warga Kampung Tandang, Muara II. Naja sakit hati karena korban dianggap telah merusak rumah tangganya. Saya bertanggung jawab dengan kesalahan saya, dengan hukum. Dia harus bertanggung jawab, Ahmad Yani. Lebih spesifik Pak, ya, itu Pak. Hancurnya rumah tangga tadi apa? Sampai kami dicerai. Dia ada hubungan gelap sama istri saya. Ya kapan tuh Pak? Dari tahun 2018, bulan 9 tanggal 3. Kejadian berawal 2 tahun lalu. Yani berselingkuh dengan istri Naja. Untuk menyelesaikan masalah, Naja berulang kali mengajak bertemu dengan Yani, namun selalu ditolak. Hingga berujung perceraian Naja dan istrinya. Saat bertemu di pesta pernikahan, Naja bertengkar dan berkelahi dengan Yani. Karena dendam, Naja mengambil senjata tajam yang dilihat dan menganiaya Yani di dekat mobilnya. Di mana tersangka N ini melakukan dengan melakukan pemukulan tangan, kemudian terjatuh, kemudian merasa terdesak akibat dari perlawanan dari korban, kemudian menemukan pisau di sekitar situ, kemudian langsung menusukkan kepada korban. Setelah itu si pelaku. Akibat luka senjata tajam, korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seorang waria ditemukan tewas di kamar kontrakannya di Sumedang, Jawa Barat. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Wanita ini tak henti-hentinya menangis melihat tubuh anaknya terbujur kaku di kamar kontrakan Desa Rancamulia, Sumedang, Jawa Barat. Korban Andara ditemukan tewas oleh temannya. Menurut pengakuan temannya, sebelumnya korban sempat mengeluh sesak nafas. Kata temen teteh itu kamar mandi Andara nyala terus, matiin atuh bar cetak oleh listrik gitu kan. Pas gitu pas di ketok-ketok nggak bangun gitu. Terus biasanya kalau dipanggil juga bangun nyaut gitu kan. Terus sama aku teh didobrak gitu pintunya. Sebelumnya pernah cerita sakit apa gitu atau gimana? Dia sesek. Polisi yang melakukan identifikasi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Pemeriksaan dari tim identifikasi, jadi tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Dugaan sementara meninggal kenapa? Kalau menurut keterangan tadi dari dokter, untuk sementara dia ada menderita Sesak nafas. Jenazah korban dibawa ke RSUD Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafea, iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga pengusaha kelapa sawit disekap komplotan perampok di Nagan Raya, Aceh. Pelaku menodongkan senjata tajam dan merampas barang berharga termasuk mobil. Komplotan perampok asal kota Medan masuk setelah merusak pintu rumah. Acuk, seorang pengusaha kelapa sawit warga Sukaraja Darul Makmur ini masih mengingat saat keempat perampok masuk ke rumahnya jelang waktu subuh. Di bawah todongan senjata tajam, pelaku mengumpulkan seluruh keluarga dalam satu kamar. Perampok memaksa meminta uang tunai, barang elektronik, motor, serta mobil. Waktu bongkar saya nggak tahu persisnya, memang sedang ini kan, saya di situ. 3 dari 4 pelaku perampokan ditangkap polisi di Langkat, Sumatera Utara setelah membawa kabur mobil korban. Komplotan ini sengaja masuk ke wilayah Aceh untuk merampok. Kemasukan pelaku pencurian dengan kekerasan itu masuk dari atas dia dengan cara mencongkel pintu, kemudian masuk
4 orang kemudian melakukan pengancaman terhadap pemilik rumah. Selanjutnya pemilik rumah diikat dengan lakban, kemudian dikurung di dalam kamar. Para tersangka terancam 12 tahun penjara, polisi masih mengejar satu pelaku perampok yang buron. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku jambret babak belur dihakimi warga usai aksinya digagalkan oleh korban. Pelaku ditangkap warga saat berupaya melarikan diri. Warga menangkap dan menghakimi 2 pelaku jambret yang berupaya kabur saat terjebak di jalan yang ditutup karena sedang perbaikan. Pelaku jadi bulan-bulanan warga yang emosi. Aksi pelaku gagal setelah korban berteriak yang mengundang kedatangan warga. Diduga kedua pelaku telah mengincar korban saat melihat handphone tersimpan di dashboard motor. Upaya pelarian keduanya terhenti saat berupaya kabur ke jalan yang salah karena ditutup sedang perbaikan. Nggak tahu ada cewek 2 berteriak minta tolong, jambret. Saya pun ikut ngejar. Itulah karena apesnya jambret itu, di situ kan ada jalan putus, perbaikan paret. Jadi orang itu nggak bisa lewat. Berarti sempat tinggalkan mereka sepeda motornya situ ya? Iya bang, sempat. Di tempat jalan putus itu ya? Iya. Ada berapa orang yang ngejar bang? Yang ngejar rame bang. Antisipasi amuk warga, kedua pelaku langsung dievakuasi petugas yang cepat datang ke lokasi. Pelaku akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pengamen jalanan yang beralih menjadi pencuri motor viral di media sosial. Pelaku nekat beraksi di siang hari dan mengaku telah 4 kali mencuri motor. Aksi pencurian motor yang dilakukan seorang pengamen jalanan dan terekam kamera CCTV ini viral di media sosial. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat situasi ramai warga di pemukiman padat penduduk di kawasan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat. Motor curian langsung dijual ke penada seharga Rp1 juta. Berbekal laporan korban dan hasil rekaman CCTV, petugas Polsek Tambora berhasil meringkus pelaku berikut penadanya di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku berdalih nekat beralih profesi dari pengamen jalanan menjadi pencuri motor akibat pandemi COVID-19. Tak hanya sekali, pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan aksi pencurian motor. Tadi kerja ngamen, Pak. Terus? Dudung begini, ya semua susah, Pak. Ya terpaksa begini, Pak. Udah berapa kali, Bang? 4 kali? Iya. Kedua pelaku kini ditahan dan bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai gelar perkara, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia dan Jessica Iskandar ke tingkat penyidikan. Viralnya video asusila mirip artis ini memprihatinkan karena 3 juta anak remaja di bawah umur telah mengakses video asusila ini. Setelah melakukan gelar perkara, polisi menaikkan status kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia dan artis Jessica Iskandar ke tingkat penyidikan. Pemeran pria dan wanita diduga mirip artis dalam video asusila itu akan dipanggil setelah para penyebarnya diperiksa. Dari 5 akun penyebar video asusila itu, 3 akun telah ditutup, 2 akun masih aktif. Polisi juga telah memeriksa saksi dari pelapor termasuk saksi ahli. Ada 5 akun yang dilaporkan TFD terhadap video asusila yang mirip saudari G ya, yang oleh public figure. Dari 5 akun ini sudah 3 yang dihapus. Saya katakan kemarin bahwa walaupun dihapus, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Pornografi tidak ada
Pelaku yang menyebarkan video asusila bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara Komnas Perlindungan Anak prihatin atas viralnya video asusila mirip artis karena 3 juta remaja dan anak di bawah umur telah mengakses video asusila mirip artis itu. Berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja. Dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi, dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebayanya. Orang tua pun diimbau untuk memberikan pendampingan serta bimbingan terkait konten di media sosial agar anak terhindar dari konten asusila dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemeran wanita dalam video mesum di Jember, Jawa Timur mengakui dirinya sebagai pelakunya. Dalam video yang viral di media sosial, pelaku seorang wanita bidan desa, sementara pemeran pria seorang kepala puskesmas. Suami pemeran wanita mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus video mesum. Warga Jember digegerkan dengan tersebarnya video asusila seorang wanita bidan desa dan seorang pria diduga kepala puskesmas. Video diduga direkam oleh pelaku pria yang dilakukan di rumah dinas kantor puskesmas. Sementara suami bidan setelah memastikan pemeran wanita video mesum itu istrinya mendatangi kantor polisi untuk berkonsultasi pelaporan kasus. Pada keluarga bidan desa telah mengakui sebagai pemeran wanita dalam video mesum itu. Ya, kan rumah tangga saya hancur ini sekarang kan. Apalagi anak-anak saya masih kecil kan. Ya. Artinya harus ditegakkan hukum ya. Harus di Polisi akan menyelidiki kasus ini karena video viral di media sosial. Ya harus kita lakukan lidik dulu, kita mencari tahu dulu. Viralnya video itu otomatis kan ada penyebarnya. Jadi kita lakukan penyelidikan, yang menyebarkan ini ya siapa. Polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi sebelum menindaklanjuti laporan sang suami pemeran wanita video asusila. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Warga nekat merebut paksa jenazah dari mobil ambulans di tengah jalan. Tidak terima kerabatnya dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Sergap segera kembali sesaat lagi.